Kalau Anda melihat sekelompok perempuan sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka mengajak Anda untuk bergabung sebagai sesama perempuan. Anda melihat banyak poster yang berisi hujatan, kita garis bawahi ya, kepada pemerintah yang mengatasnamakan kekerasan pada perempuan. Tindakan Anda sebaiknya belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Ya. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Di suatu daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilu terus menurun dari tahun ke tahun. Sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di bidang pemerintahan, tindakan Anda sebaiknya A. Menyalahkan masyarakat atas kurangnya kesadaran politik dan menganggap mereka tidak peduli terhadap masa depan bangsa. B. Menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya pemilu dan hak pilih warga negara melalui berbagai media, termasuk media sosial dan kegiatan di tingkat komunitas. C. Memberikan insentif atau hadiah kepada warga yang berpartisipasi dalam pemilu sebagai bentuk penghargaan. D. Menganalisis data pemilu sebelumnya untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi rendah dan mencari tahu penyebabnya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama ya. Nah, di soal dijelaskan kalau di suatu daerah itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, ya. Nah, sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di bidang pemerintahan, tindakan Anda sebaiknya. Teman-teman, kita lihat dari soal yang A ya. Menyalahkan masyarakat atas kurangnya kesadaran politik dan menganggap mereka tidak peduli terhadap masa depan bangsa. Tidak tepat ya teman-teman ya. Bukan saatnya atau bukan tindakan yang tepat kita menyalahkan masyarakat ya. Siapa tahu salahnya bukan di masyarakat, ada di bagian lainnya. Kita lihat lagi jawaban yang B. Menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya pemilu dan hak pilih warga negara melalui berbagai media, termasuk media sosial dan kegiatan di tingkat komunitas. Bagus ya teman-teman ya. Jawaban B ini bagus teman-teman.
ada solusinya teman-teman. Kita gencarkan sosialisasi. Tentang pentingnya pemilu melalui media sosial dan kegiatan di tingkat komunitas dengan harapan masyarakat itu nanti berpartisipasi dalam pemilu. Sekarang teman-teman kita bandingkan dengan yang C, memberikan insentif atau hadiah kepada warga yang berpartisipasi dalam pemilu sebagai bentuk penghargaan. Nah, teman-teman, dibanding yang B masih bagus yang C, teman-teman ya. Nah, jika kita berikan insentif atau hadiah, jadi warga itu makin semangat untuk berpartisipasi. Nah, jadi dibanding dengan yang B lebih tepat yang C ya, teman-teman ya. Yang B kita eliminasi. Nah, sekarang yang C dengan yang D. D, menganalisis data pemilu sebelumnya untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi rendah dan mencari tahu penyebabnya. Nah, teman-teman, dibanding yang C, yang D lebih tepat, teman-teman. Yang C hanya memberikan insentif atau hadiah. Kita tidak tahu sebab sebelumnya ini apa. Nah, jadi sebaiknya langkah pertama sebelum kita memberikan insentif atau hadiah, kita analisis dulu data pemilu sebelumnya. Kita identifikasi dan kita cari tahu penyebabnya. Nah, teman-teman ya, jadi lebih tepat adalah jawaban yang D. Menganalisis data pemilu sebelumnya untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi rendah dan mencari tahu penyebabnya. Jadi, yang D ini poinnya 4, teman-teman. Yang C poinnya 3. Yang B poinnya 2. Dan A poinnya 1, teman-teman ya. Soal nomor 2. Pilkada 2024 sudah digelar. Secara quick count, calon gubernur dari Partai A unggul daripada yang lain. Para pendukung calon gubernur yang lain melakukan demo karena keberatan dan memberikan alasan bahwa pilkada tidak dilaksanakan dengan adil. Anda melihat bahwa di tempat pemilihan dihadiri oleh keamanan dan para saksi dari setiap calon gubernur. Tindakan Anda adalah A. Saya mengetahui kebenaran bahwa pilkada dilaksanakan dengan tidak adil. B. Penghitungan quick count harus dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil sebenarnya. C. Semua orang harus merasakan keadilan pada hasil pilkada sebelum cagup dan cawagup disahkan. D. Saya menyetujui hasil pilkada dan setuju siapapun cagup terpilih. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal dijelaskan kalau pilkada 2024 ya. Pilkada 2024 sudah digelar. Secara quick count calon gubernur dari Partai A unggul daripada yang lain ya. Para pendukung calon gubernur yang lain melakukan demo ya karena keberatan dan memberikan alasan bahwa pilkada tidak dilaksanakan dengan adil. Anda melihat bahwa di tempat pemilihan dihadiri oleh keamanan dan para saksi. Dari setiap cagup, tindakan Anda adalah. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana cara Anda mengambil keputusan yang bijak ya. Nah, di soal dijelaskan kalau pendukung calon gubernur yang kalah itu demo karena mereka menganggap pilkada tidak adil. Sedangkan ketika pilkada itu ada tim keamanan dan para saksi, teman-teman. Sudah pasti jika ada yang tidak adil, sudah dari perhitungan mereka protes ya. Sedangkan ini ketika udah selesai, teman-teman. Jadi yang menganggap pilkada itu tidak adil hanya para pendukung cagup yang kalah ya teman-teman ya. Mereka tidak menerima kekalahan mereka. Nah, kita pilih jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. A. Saya mengetahui kebenaran bahwa pilkada dilaksanakan dengan tidak adil. Teman-teman, di soal tadi sudah dijelaskan kalau pilkada tersebut dihadiri oleh tim keamanan dan para saksi dari setiap cagup. Sudah pasti adil ya teman-teman ya. Kalau tidak adil sudah didemo atau sudah diprotes di pertengahan jalan. Nah, sedangkan ini mereka protes ini setelah pilkada digelar. Berarti yang A ini masih kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B,
penghitungan quick count harus dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil sebenarnya. Kalau kita pilih yang B, berarti kita mendukung kalau pemilu ini curang, teman-teman. Sedangkan sudah dikatakan di soal tadi kalau pemilu ini tidak curang sebenarnya. Nah, jadi yang B masih kurang tepat, teman-teman. Yang C, semua orang harus merasakan keadilan pada hasil pilkada sebelum cagup dan cawagup disahkan. Betul teman-teman ya yang C ya. Tapi kebanyakan pasangan yang kalah, tim sukses yang kalah itu pada tidak terima, pada bilang tidak adil. Padahal pemilih itu adil ya teman-teman ya. Yang C ini masih bukan ini yang dicari jawabannya teman-teman ya. Kita lihat yang D. Saya menyetujui hasil pilkada dan setuju siapapun cagup terpilih. Nah, ini baru jawaban yang tepat teman-teman. Ya. Jadi yang punya nilai tertinggi itu adalah yang D, teman-teman ya. Saya menyetujui hasil pilkada dan setuju siapapun cagup terpilih. Yang D nilainya 4. Terus yang apa? Yang C poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 3. Anda melihat sekelompok perempuan melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka mengajak Anda untuk bergabung sebagai sesama perempuan. Anda melihat banyak poster yang berisi hujatan kepada pemerintah yang mengatasnamakan kekerasan pada perempuan. Tindakan Anda sebaiknya A. Saya setuju dengan tindakan mereka. Sebab selama ini saya merasakan hal yang sama. B. Saya menolak bergabung sebab tidak merasa tertindas. C. Saya tidak bergabung karena tidak ingin menjadi bagian orang yang melakukan hujatan. D. Saya tidak melakukan hal yang negatif. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda melihat sekelompok perempuan sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka mengajak Anda untuk bergabung sebagai sesama perempuan. Anda melihat banyak poster yang berisi hujatan, kita garis bawahi ya, kepada pemerintah yang mengatasnamakan kekerasan pada perempuan. Tindakan Anda sebaiknya, oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana Anda menyikapi seseorang yang melakukan aspirasi. Ya, seperti demo ini ya teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat teman-teman, untuk menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan perbuatan yang baik, yang terpuji ya teman-teman ya. Kalau demo itu sudah berisi hujatan kepada pemerintah, berarti demo itu sudah tidak terpuji. Cara menyampaikan aspirasinya sudah tidak baik ya teman-teman ya. Jadi pilihlah yang menolak kalau diajak menghujat seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban A sampai D. Yang A, saya setuju dengan tindakan mereka sebab selama ini saya merasakan hal yang sama. Kalaupun Anda merasakan hal yang sama, ada baiknya sampaikan aspirasi dengan cara yang baik tanpa menghujat ya teman-teman ya. Jadi yang A ini kurang tepat, kita eliminasi teman-teman. Yang B, saya menolak bergabung sebab tidak merasa tertindas. Betul juga ya teman-teman ya. Berarti tapi teman-teman, jika tertindas Anda akan bergabung. Berarti ada kemungkinan bergabung ya teman-teman ya. Jadi masih kurang tepat teman-teman. Yang C, saya tidak tergabung karena tidak ingin menjadi bagian orang yang melakukan hujatan. Bagus teman-teman, menolak. Karena dalam demo ini pendemo melakukan hujatan atau sesuatu yang tidak baik. Jadi Anda dengan tegas menolak. Bagus ya teman-teman ya. Nah sekarang yang C kita bandingkan yang D. Saya tidak melakukan hal yang negatif. Saya tidak melakukan hal yang negatif. Berarti ada kemungkinan teman-teman ikut ini teman-teman. Tapi teman-teman tidak menghujat. Gitu ya. Jadi yang D masih kurang tepat. Yang paling tepat jawabannya adalah yang C teman-teman ya. C poinnya 4. B poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 4.
Sandi adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah atas yang memiliki reputasi akademik yang baik. Namun, belakangan ini Sandi menerima laporan dari beberapa guru bahwa terdapat peningkatan kasus perundungan atau bullying di sekolah. Beberapa siswa bahkan mulai bolos sekolah karena takut menjadi korban perundungan. Sandi sebaiknya A. Mengabaikan laporan tersebut dan menganggapnya sebagai masalah kecil yang akan hilang dengan sendirinya. B. Menghukum siswa yang terlibat dalam perundungan dengan memberikan sanksi yang tegas, seperti skorsing atau dikeluarkan dari sekolah. C. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kasus perundungan, memberikan konseling kepada korban dan pelaku, serta melibatkan orang tua dan pihak terkait lainnya dalam mencari solusi. D. Mengadakan seminar atau workshop tentang anti-bullying untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Sandi ini seorang kepala sekolah di SMA ya. Nah, belakangan ini Sandi menerima laporan. Nah ini, Sandi menerima laporan dari beberapa guru bahwa terdapat peningkatan kasus perundungan atau bullying di sekolah. Beberapa siswa bahkan mulai bolos sekolah karena takut menjadi korban perundungan. Udah parah nih berarti teman-teman ya. Sandi sebaiknya, oke teman-teman, kita pilih yang mana tindakan nyata dan positif ya teman-teman ya, untuk mencegah atau untuk mengantisipasi bully ini tidak terulang kembali. Coba kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan laporan tersebut dan menganggapnya sebagai masalah kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Ini berarti dia mengabaikan masalah teman-teman ya. Ini bukan jawaban yang diinginkan ya teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. Yang B, menghukum siswa yang terlibat dalam perundungan dengan memberikan sanksi yang tegas seperti skorsing atau dikeluarkan dari sekolah. Bagus teman-teman yang B ya. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita lihat jawaban yang C. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kasus perundungan, memberikan konseling kepada korban dan pelaku, serta melibatkan orang tua dan pihak terkait lainnya dalam mencari solusi. Yang C lebih tepat daripada yang B, teman-teman. Yang B, kita hanya menghukum siswa yang terlibat perundungan saja. Nah, kita tidak memberikan solusi atau konseling kepada korban. Dan juga kita tidak libatkan ortu untuk mencari solusinya. Jadi yang B ini masih kurang tepat, lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Mengadakan seminar atau workshop tentang anti-bullying untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Bagus teman-teman yang D ini ya. Dia mengadakan seminar atau workshop. Tapi lebih tepat yang C teman-teman ya. Yang D ini kadang tidak tepat sasaran. Kadang pelakunya tidak datang ngadain seminar teman-teman. Bagaimana? Nah jadi lebih tepat yang C teman-teman ya. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kasus perundungan, memberikan konseling ya kepada korban dan pelaku, serta melibatkan orang tua dan pihak terkait lainnya dalam mencari solusi teman-teman ya. Jadi poin C ini ada 4, poin D ini ada 3 poinnya, B 2 dan A ini 1 teman-teman. Soal nomor 5. Anda adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang bertugas di bagian keuangan. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan Anda seringkali melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengambil uang kas kecil untuk keperluan pribadi. Tindakan Anda: A. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang. B. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah. C.
mencoba berbicara dengan rekan kerja Anda secara pribadi dan mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. D. Membantu rekan kerja Anda menutupi tindakannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan, Anda adalah seorang PNS yang dipertugas di bagian keuangan. Anda tahu bahwa salah satu rekan kerja Anda seringkali, perhatikan kata-kata seringkali ini teman-teman ya. Dia seringkali, berarti tidak hanya sekali teman-teman. Sering ya. Melakukan tindakan yang tidak jujur seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengambil uang kas kecil untuk keperluan pribadi tindakan Anda. Soal ini ingin melihat bagaimana komitmen Anda terhadap pencegahan korupsi teman-teman ya. Di sini kita lihat rekan kerja Anda itu udah sering, bukan cuma sekali teman-teman, udah sering. Berarti mungkin sudah pernah diingatkan oleh teman yang lain tetapi masih dilakukan. Jadi jika Anda mendapati soal seperti pilih laporkan teman-teman ya. Karena ada kata-kata seringkali ya. Coba kita lihat jawaban A sampai D. Yang A, melaporkan. Nah, ini bagus teman-teman. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang. Yang A bagus teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kita bandingkan dengan yang B. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah. Berarti ini pura-pura tidak tahu. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, mencoba berbicara. Nah, ini mencoba berbicara dengan rekan kerja Anda secara pribadi dan mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. Kalau baru akan melakukan, C teman-teman. Tapi kalau udah sering kali dilakukan, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D. Membantu rekan kerja Anda menutupi tindakannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Ini juga kurang tepat teman-teman. Berarti kita mendukung korupsi itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang ya. Jadi A ini poin tertinggi teman-teman, poin 4. Yang A ya. Kemudian poin 3 ada di C teman-teman ya. Poin poin B2 ada di B dan poin 1 ada di D. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like ya. Share dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita.